Di dalam beberapa dalil ada sebagian hadis yang menunjukkan bahwa adanya perubahan dalam takdir. Takdir itu bisa berubah nggak? Ya mah, takdir bisa berubah nggak? Hah? Bisa. Ada yang bilang nggak bisa? Ya tergantung. Bisa itu dari sisi apa? Kalau dari sisi Allah telah mencatat di dalam Lauhul Mahfudz, itu sudah nggak bisa berubah. Apa yang sudah Allah catat dalam Lauhul Mahfudz, kapan itu tadi dicatatnya? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, tidak bisa berubah, sudah tetap. Apa dalilnya? Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu lak rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, andai kata semua umat manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang Allah takdirkan kepadamu, apa yang Allah tulis kepadamu. Dan seandainya semua umat bersatu untuk memberikan kecelakaan kepadamu, untuk mencelakaimu, mereka tidak akan mampu bisa mencelakaimu kecuali dengan apa yang sudah Allah tulis kepadamu. Kemudian Nabi mengatakan, rufi'atil aqlam, pena takdir telah diangkat dan telah kering tinta-tinta takdir. Artinya sudah tidak ada perubahan. Nah, dalam beberapa hadis disebutkan sepertinya ada perubahan tentang takdir ini. Yaitu salah satunya adalah hadis tentang keutamaan silaturahim, menyambung tali silaturahim. Apa keutamaan menyambung tali silaturahim? Dipanjangkan usianya dan ditambah rezekinya. Oh, itu kan berarti kan merubah takdir. Nabi mengatakan man arada ayyun sa'alahu fi atharihi man arada an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin rezekinya dipanjangkan, usianya dipanjangkan, ditambah, dan rizkinya dilapangkan, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Berarti takdirnya dirubah dong, kan gitu. Baik, maka para ulama menjawab hal ini dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, kata para ulama, takdirnya nggak berubah, takdirnya tetap. Tapi ketika orang menyambung tali silaturahim, maka dia diberikan keberkahan dalam usianya. Dia diberikan keberkahan di dalam rizkinya. Usianya mungkin dia sudah ditakdirkan 60 tahun, tapi amalannya dia seakan-akan ribuan tahun jamaah. Karena diberikan keberkahan dalam usianya. Umur cuman sedikit, tapi digunakan untuk amalan-amalan yang kalau ditotal seakan-akan usianya berapa tahun? Ribuan tahun. Antum dapat satu malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, yang kata Allah Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Ya, maka diberikan keberkahan. Harta juga gitu. Seorang mungkin cuma diberikan 1 bulan gajinya mungkin 4 juta. Ya, mungkin 3 juta di bawah UMR. Tapi dengan rizki dengan gaji yang sedikit itu, kalau diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala, dia mampu melakukan banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak diberkahi rizkinya meskipun banyak jumlahnya. Orang 3 juta bisa nyekolahkan anaknya sampai lulus. Ya, bahkan ada yang bisa sampai naik haji, tiap tahun kurban. Ada nggak jamaah? Ada yang seperti itu. Justru yang gajinya per bulan ratusan juta, puluhan juta, kurban tiap tahun saja, kesusahan dia. Terlilit utang sana, kemudian anaknya sakit, anaknya kena narkoba, ini tanda rizkinya, keberkahannya dicabut dari rizkinya.
Ini tafsiran yang pertama. Yang dimaksud Nabi adalah ditambahnya barokah pada usia dan rizkinya. Tafsiran yang kedua kata para ulama, yaitu benar-benar usianya ditambah, benar-benar rizkinya ditambah. Seorang itu ditakdirkan 60 tahun. Karena dia menyambung tali silaturahim, maka ditambah menjadi 70 tahun. Seorang rizkinya, katakanlah total rizkinya dia, fulusnya dia, uangnya dia selama hidupnya, kalau ditotal, katakanlah mungkin 2M. Ya. Kemudian dia menyambung silaturahim, maka ditambah menjadi 5M totalnya. Benar-benar ditambah. Oke, kalau benar-benar ditambah, apakah merubah takdir yang sudah dicatat sama Allah dalam Lauhul Mahfuz? Tidak. Kenapa? Karena perubahan itu sudah include dalam Lauhul Mahfuz juga. Paham? Karena kembali kepada tadi, Allah tahu nggak kalau Anda nanti bakalan menyambung tali silaturahim? Tahu. Allah sudah tahu tadi, kita katakan Allah tahu apa yang akan terjadi. Allah tahu kalau fulan nanti pada tanggal sekian, jam sekian dia akan menyambung silaturahim. Maka karena dia menyambung silaturahim, aku tambahkan usianya menjadi sekian tahun. Itu sudah dicatat juga dalam Lauhul Mahfuz. Jadi jangan dianggap Allah baru tahu ketika Anda melakukannya. Allah sudah netapin 60 tahun ini. Sudah ditetapkan fulan ini usianya 60 tahun. Kemudian di usia 40 tahun, Allah baru tahu kalau ternyata fulan ini menyambung silaturahim. Oh, fulan ini nyambung silaturahim. Wis ngono tak tambah jadi 10 tahun maneh, 70 tahun. Allah ket weru. Allah baru tahu. Enggak. Allah sudah tahu sebelumnya. Dan penambahannya sudah include di situ.